Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang di podcast Al-Mu'anawiyah bersama saya Nasyid Misfala sebagai host dalam podcast ini. Di sini saya bersama narasumber kami, Ayah Muammar Salahuddin selaku pengasuh Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Mu'anawiyah. Beliau bukan hanya sekedar pengasuh, bukan hanya membimbing, tapi juga sebagai motivator santri-santri di sini. Nah, dalam podcast perdana ini kami akan membahas tentang urgensi orang tua dalam pendidikan anak. Iya. Baik, mari kita dengarkan sedikit paparan dari beliau tentang urgensi orang tua dalam pendidikan anak. Oke, terima kasih Mbak Naswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Al-ayah. Terima kasih Mbak Naswa sudah mengawali podcast pada pagi hari ini membahas terkait urgensi peran orang tua terhadap pendidikan anak. Khususnya mungkin hari ini kita membahas anak yang di pesantren, Mbak Naswa ya. Nah, kutipan ayat yang saya sampaikan adalah ku anfusakum wa ahlikum naro. Selamatkan dirimu, lebih-lebih orang ahlikum yaitu keluargamu dari api neraka. Itu mungkin sebagai tagline yang harus diterapkan kepada orang tua, kepada semua keluarga Indonesia, karena yang mampu menyelamatkan neraka adalah anfusakum dan wa ahlikum, orang tuanya, saudaranya, untuk menyelamatkan api neraka. Nah, dalam pembahasan ini kita sedang membahas urgensi pendidikan, peran orang tua itu sejauh mana. Pendidikan merupakan pondasi utama Mbak Naswa dalam membentuk karakter masa depan anak. Karena dalam proses pendidikan, sekolah, pesantren, lembaga pendidikan, TPQ itu adalah menjadi barometer utama pendidikan Indonesia. Saya juga menginginkan pendidikan di Indonesia itu harus sebagai pilar utama yang harus diselamatkan oleh negara. Jadi tidak boleh memotong anggaran-anggaran dana. Iya, menomorduakan, karena dari situ, dari pendidikan itu akan menjadikan negara ini bagaimana, negara ini nantinya bagaimana. Nah, kemudian peran yang paling penting itu adalah lingkungan kecil, yaitu orang tua. Kalau orang tua sudah menitipkan anaknya di sekolah, tidak serta-merta itu sudah selesai peran orang tuanya. Justru harus lebih maksimal lagi melihat, mengontrol, mendiskusikan dengan sekolahnya, dengan pondoknya, dengan anaknya, lebih-lebih itu harus dilakukan sebagai orang tua. Namun banyak dari orang tua itu tidak aware, tidak peduli dengan anak yang ada di sekolah. Orang tua lebih melepaskan, betul Mbak Naswa. Anak itu lebih ya wes lah, yang penting sekolah gitu. Orang tua ya wes yang penting sekolah. Padahal tidak harus begitu. Orang tua memang lebih sibuk pekerjaannya, orang tua lebih sibuk ngurusi beliau mendapatkan mendapatkan uang. Tapi betul, kadang orang tua bekerja dari pagi sampai sore atau malam, akhirnya tidak menanyakan atau mengetahui progres anaknya sejauh bagaimana. Nah, inilah yang mengapa saya ingin mengangkat tema ini untuk setidaknya memberikan membuka wawasan orang tua harus mementingkan anaknya, meskipun anaknya itu dititipkan di pesantren, itu lebih-lebih. Maka nanti yang saya ingin bahas terlebih jauh adalah seberapa pentingnya peran orang tua dalam pendidikan anak. Ini kira-kira pentingnya bagaimana? Sesuai penelitian Mbak Naswa, ketika orang tua berperan dalam pendidikan anak, 15-20% itu naik, baik kepercayaan diri, baik kualitas akademiknya, baik dia dalam bergaul itu naik 15-20% ketika orang tuanya di rumah atau dalam hidupnya membersamai anak.
Membersamai ini tidak harus mengajari Mbak Naswa, tapi membersamai itu diskusi. Nak, di sekolah tadi bagaimana? Sekecil itu, pertanyaan kecil. Coba Mbak Naswa sebagai anak ketika ditanya orang tua gitu, senang ya, berarti betul. Nah, disitulah di dunia penelitian itu pendidikan 15-20% anak itu akademiknya naik ketika orang tuanya peduli. Maka kemudian yang kedua, bagaimana seharusnya peran orang tua dalam pendidikan anak? Seharusnya bagaimana? Ada kurang lebih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 elemen, ada 7 hal yang seharusnya orang tua miliki. Yang pertama, orang tua harus menjadi mitra. Betul kan? Ya, menjadi teman, mitra. Jadi makanya ada ketika anak MI itu harus bagaimana, anak SMP harus bagaimana, anak SMA harus bagaimana. Pola pengasuhannya harus berbeda, tidak sama. Anak MI sama anak SMA pengasuhannya sama, maka akan rusak anaknya. Ya contoh anak MI, nak samian tolong nyapu misalnya ya. Diajari gini loh nak nyapu. Ketika itu diterapkan anak SMA, nak nyapu gini loh nak, nyapunya harus bersih, harus gini, akan kecewa anak SMA meskipun itu iya. Jadi memang harus berbeda. Anak SMI atau SD, SMP, anak SMA itu harus berbeda treatmentnya, tidak harus sama. Ada yang bilang anak kelas anak kelas MI itu harus benar-benar didampingi dengan 24 jam atau benar-benar ditunjukkan, dipandu ini ya. Kalau anak SMP harus lebih diikat lagi, Mbak. Harus lebih diikat lagi karena SMP itu mulai bahaya, mulai pengaruh luar itu, eksternal itu lebih tinggi. Ketika anak SMA tidak diikat lagi tapi sebagai teman. Harus nak, sampean di sekolah ngapain? Gini, itu salah ya nak ya. Loh kenapa salah lah? Akhirnya terjadi dialog. Di situ bagus sekali. Jadi ketika anak SMA itu tidak boleh dengan seperti anak MI atau anak SMP, SMA. Nanti kuliah lagi sudah berbeda. Tidak boleh membatasi, lebih longgar lagi. Ketika Mbak Naswa misalnya sekarang sedang kuliah, tiba-tiba ibunya, nak jangan pulang naik bis, saya jemput, itu kecewa enggak? Kecewa. Iya betul. Nah itulah kadang orang tua belum memahami psikologi sampai di titik itu Mbak Naswa. Itu bukan kesalahan orang tua, karena mungkin literasi atau pengetahuan yang belum sampai seperti itu. Nah makanya kita mengadakan podcast ini untuk sebagai masukan kepada orang tua. Itu yang pertama mitra. Kemudian role model Mbak Naswa. Orang tua harus jadi role model. Karena memang benar sekali, saya punya anak 4 itu alhamdulillah Mbak Naswa, dari 4 anak itu belum pernah dalam tanda kutip kecewa dengan ayah. Nah andaikan ayah tiba-tiba melakukan sesuatu kesalahan gitu, saya yakin anak-anak itu akan kecewa sekali. Loh ayah kok gitu. Nah keempat anak itu ya lebih-lebih yang mengerti itu Elma dan Alfa ya. Ini kenapa? Karena anak saya sebagai contoh, karena saya terapkan di situ. Role model itu penting ya, karena dengan di situ orang tua akhirnya digugu dan ditiru oleh anak. Itu yang kedua Mbak Naswa. Yang ketiga, orang tua harus menjadi fasilitator. Jadi harus menjadi fasilitator ketika anak membutuhkan apa, ketika anak kesulitan apa, itu harus jadi fasilitator, konektor. Ayah saya butuh pensil, ya orang tua membelikan, itu sebagai fasilitator. Ayah saya nanti masuk SMP butuh laptop, ya bagaimana orang tua itu jadi fasilitator. Kalau tidak bisa, maka perlu disampaikan, nak ayah belum punya uang nak, ini gimana? Oh ya sudah ya, gimana? Anak itu merasa dilindungi dan diajak diskusi gitu, tidak diam saja. Apalagi mungkin tidak peduli lah, itu kasihan sekali bagi anak. Kemudian keempat orang tua juga harus menjadi motivator Mbak. Nah ini yang penting juga, memprovokasi, memotivasi. Nak ranking 1 ya nak ya,
Nak semester ini kalau nilainya bagus saya belikan motor loh nak ya. Itu sebagai motivasi, sebagai ya kalau saya bilang reward and punishment. Reward itu perlu kita kasihkan kepada anak, meskipun sekecil aja. Nak, ayo karena tadi hari ini sampean sudah rajin sholat 5 waktu, ayo saya belikan es krim. Nah, motivator itu penting ya bagi anak. Makanya selama Al-Mu'anawiyah ini berdiri, kita juga sering ngasih reward itu Mbak Naswa. Contohnya kemarin yang puasa full Syawal dapat reward. Itu Uma yang berinisiatif. Yang khatam Quran, Mbak Naswa termasuk ini dapat reward dari Uma terkait karena membaca Quran banyak di bulan Ramadan. Itu motivator, itu reward itu sebagai injek, sebagai dorongan, push supaya anak lebih baik lagi. Kemudian yang berikutnya, orang tua harus jadi mediator untuk misal ketika ada masalah, aku nggak suka sama guru matematika. Nah, ketika orang tua tidak jadi mediator malah jadi provokator, ini salah. Iya, oh iya memang guru itu jelek lah, itu jadi provokator. Mediator itu, oh mungkin sampean karena salah nak, atau mungkin sampean karena nggak bisa nak, jadi akhirnya nggak suka dengan guru tersebut. Nah itu sebagai mediator. Akhirnya bisa jadi orang tua chat ke gurunya, ibu, kenapa anak saya curhat ini ya? Kira-kira ada yang salah dengan anak saya, atau kira-kira bagaimana di kelas? Nah disitulah hanya ada titik temu solusi, dan itu bagus sekali. Kadang orang tua itu jarang sekali berkomunikasi dengan gurunya. Ya, jarang sekali. Iya, pasrah bongkoan. Itu sebenarnya justru kurang baik menurut saya. Iya betul. Nah, ketika jadi mediator, ketika jadi role model, fasilitator, mitra, itu akhirnya akan sering koneksi dengan orang tua. Kemudian yang berikutnya adalah supervisor. Nah, orang tua juga sebagai supervisor Mbak Naswa. Nanti kalau punya anak jadi supervisor. Supervisor itu apa? Nak, sudah sholat duhur? Nak, sudah ngaji? Nak, sudah nata buku? Itu supervisor. Supervisor itu mengecek, mengingatkan, karena orang tua punya standar Mbak, punya standar. Kemudian checklist ini yang harus dilaksanakan. Misal standar Elma sekarang bagi saya adalah sholatnya 5 waktu itu harus utuh. Jadi ya 5 waktu itu mesti saya ingatkan terus. Nah itu sebagai supervisor yang menginginkan anaknya itu lebih baik lagi. Kalau alfa yang penting ngaji dulu. Sekarang ngaji bacanya bagus, itu sudah bagus. Jadi standarnya berbeda-beda. Yang terakhir orang tua sebagai evaluator. Jadi mengevaluasi tingkah lakunya anak. Nak, sampean HP-an terus itu nggak bagus loh nak. Nak, sampean lupa sholat duhur itu nggak bagus loh nak. Evaluator. Nak, sampean di sekolah tidak baik dengan teman, itu salah loh nak. Iya betul. Ketika melakukan kesalahan kita harus mengevaluasi. Tapi evaluasinya jangan sampai salah treatment. Kalau salah treatment nanti mangkel anak. Kalau treatmentnya bagus, insya Allah anak bisa menerima. Contoh kemarin itu Elma itu meminjam sabuknya temannya, dibuat mainan, terus orang tuanya WA, katanya sabuknya ini dibawa Elma. Itu gimana ya? Akhirnya anaknya saya panggil, Elma saya panggil sama Uma. Katanya ini ya, sampean bawa sabuk. Iya, tapi nggak ada terusan. Loh, gimana? Akhirnya saya evaluasi. Nak, jangan sampai sampean pinjem barang temannya terus hilang. Itu jangan sampai. Kalau sampean butuh barang, minta ke ayah sama Uma, minta belikan. Atau pokoknya jangan ngambil barang temannya, kecuali dikasih. Jangan sampai. Nanti ketika seperti ini tuh kita yang nggak enak. Yang salah siapa? Anak saya atau anaknya? Itu kan kita nggak tahu. Nah disitulah kita evaluasi. Akhirnya ada kesepakatan, jangan pinjem orang lain ya. Kalau nggak punya ayo beli.
Kedua, karena ini besok kalau hilang, sampean belikan, ganti itu, tanggung jawab. Nah, di situ anak akhirnya kedewasaannya tambah, Mbak. Kemudian anak tidak merasa disalahkan, anak merasa terlindungi dengan sebagai evaluator yang bagus, yang baik tersebut. Itu terkait peran orang tua seharusnya. Nah, ada beberapa tadi poin itu. Kemudian bagaimana peran orang tua ketika anak itu di pesantren? Ini yang paling penting mungkin, Mbak. Karena kita kan di Pesantren, ya, ini hal yang paling harus kita praktekkan. Yang pertama, orang tua karena jauh. Anaknya mondok di Jombang, orang tuanya di Gresik, di Madiun, di Magetan, di Jakarta, di Papua, kan jauh. Maka apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah mendoakan. Jangan sampai jangan sampai lupa mendoakan orang tua. Lebih-lebih ngirim Fatihah. Ila hadratin si Paijo Al-Fatihah, si Paija Al-Fatihah, itu penting untuk mendoakan. Karena dari itu berarti karena sudah kita pasrahkan di pesantren, kepercayaan di pesantren, maka doa orang tua itu koneksi. Nah, itu connected, jadi koneksi dan orang tua itu masih nyambung dengan ruhulnya anak. Nah, betul ya, tawakal itu kepada Allah itu penting, yaitu dengan cara mendoakan itu. Yang pertama. Kemudian yang kedua, ini yang susah, yang berat, Mbak Nasfa, menirakati anak. Menirakati anak ini yang apa? Tapi sebenarnya nirakati anak itu banyak versi. Bisa dengan puasa, bisa dengan orang tua lebih baik, itu juga nirakati. Karena anak di pesantren baik, saya harus lebih baik. Itu nirakati. Termasuk kirim Fatihah itu juga bagian dari nirakati. Kalau memang puasa berat, ya setidaknya mendoakan kirim Fatihah itu juga bagian dari nirakati. Nirakati orang tua boleh ambil yang mana? Kalau puasa berat, kirim Fatihah. Ya, kalau memang Fatihah berat, sedekah. Saya sedekah untuk anak saya. Itu juga bagian dari nirakati. Yang insya Allah pasti akan ada impactnya kepada anak tersebut. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, ini juga penting. Jangan sampai telat bayar SPP. karena nanti kan muter-muter biaya uangnya. Tidak hanya itu aja, nggih. Betul. Sebagai fasilitator santri-santri gitu. Iya, betul. Jadi demi menjalankan peran ayah, maka sebaiknya syariahnya Iya, tepat waktu. Bukan karena kita kedonyan atau apa, Mbak, ya, bukan. Karena ketika membayar SPP tepat waktu itu adalah kita menghargai pesantren, kita menghargai sekolah. Di penting nih biaya anak itu. Ketika SPP-nya beres, sebenarnya kadang ada orang tua yang teledor, Mbak. Udah nanti aja, ada nunggu numpuk juga ada, kemudian mementingkan kepentingan yang lain juga ada. Saya pernah diskusi dengan orang tua, bukan santriwati Al-Mu'anawiyah, bukan, dan anaknya sudah nunggak 6 bulan. Kemudian yang dipentingkan itu anak yang kuliah, jadi yang anaknya 2, jadi 1 kuliah, 1 di pesantren. Dan yang dipentingkan adalah di pesantren. Dia sadar sekali, orang tua itu sadar, saya salah ini ya Allah, saya salah. Cuman karena dia berargumen, ketika kita ngasih di kampus itu kan ada tenggat waktunya, tidak bisa mundur, ya harus on time, sudah ada waktu yang ditentukan. Kalau pesantren kan enggak. Orang tuanya. Nah, disitulah harus ada jiwa tanggung jawabnya orang tua. Nah, sebenarnya bisa diukur dari situ, Mbak. Orang tua itu tanggung jawab bisa, tapi tidak bisa serta merta. Ada yang mungkin dari SPP itu. Ada kok, Mbak, orang tua yang bener ngemen ke tanggal 2 ya tanggal 2. Tepat waktu. Ada yang bener ngemen ke, ada gitu. Cuman memang kadang ujian keluarga itu macam-macam, Mbak. Jadi mungkin dari ujian itu akhirnya orang tua mungkin masih kadang telat gitu. Kita juga memaklumi. Nah, seperti itu. Bayar SPP dengan tepat waktu itu bagian dari peran orang tua.
peran tanggung jawab orang tua untuk menghasilkan anaknya berkualitas. Ini kan yang kita diskusikan di situ kan, untuk anaknya supaya berkualitas. Itu salah satunya. Dan saya sama Uma juga sepakat. Justru Elma itu biasanya kita dobeli 3 bulan. Bukan karena ngapunten sekali, bukan karena banyak uang, bukan. Tapi kita iya menyadari juga supaya apa? Anak saya pinter itu. Dan yang terakhir ini penting juga, Mbak. Tidak ikut campur dalam urusan anak di pondok. Jadi menjadi orang tua, peran orang tua ketika sudah pasrah di pondok, jangan banyak ikut campur, protes itu, ya jangan banyak ikut campur. Kalau ikut campur biasanya akan terganggu anaknya. Teman-temannya biasanya juga ikut ngejek. Betul ya, iya pengalaman kan ya di sini. Ada cerita nggak Mbak Naswa? Pernah ya kan waktu itu anaknya itu saya marahin Ah, karena memang hafalannya itu agak nyantet. iya. Nah itu tapi kesalahannya dia sendiri karena Mm-mm. memang ketika terus dia tidur Mm-mm. dan dia tuh nangis, terus ketika sambang dia cerita ke orang tuanya. Terus. Saya sama saudara saya gini. Eh. Dan endingnya ketika dia sambangan saya dipanggil, kenapa anak saya dimarahin? Padahal kalau kita secara logika ya, Iya. itu kan yang salah sebenarnya anaknya, Mhm. kita sebagai yang marah gitu loh. Iya. Di situ dia juga, saya ya jawab itu, ngapunten mawon. Mhm. Nggak bisa kasih alasan karena memang orang tuanya sudah begitu Iya. dan sampai bilang, saya nggak pernah marahin anak saya kayak gini. Aduh, iya. Saya marah-marahnya nggak sampai mukul, Mhm. cuma bilang kok bisa nggak deres, Mhm. kenapa? Iya. Karena ngantuk Mbak. Nah kok ngantuk malam ini tidur jam berapa? Gitu. Ah. Karena memang saya tuh agak tinggi ngoten ae. Iya, iya. Jadi boten sampai marah-marah sampai mukul. Hmm. Boten. Iya. Jadi, mungkin anaknya bercerita ini kan Ah. agak dibesarkan sehingga orang tuanya itu tidak terima kepada saya. Oh, gitu pernah ya, Mbak ya. Sekali. Nah, makanya kita ambil dialog ini supaya kita sampaikan ke orang tua. Ini nanti saya kirim ke orang tua, ke grup. Bukan untuk menjudgment orang tua itu salah. Cuman ya sebagai evaluasi tadi. Wawasan juga betul. Dibesarkan mulutnya. Untuk didengarkan gitu. Sangat penting ini. Betul, karena ketika orang tua ikut campur itu kasihan. Sebenarnya enggak apa-apa ketika anaknya lapor, anak saya nangis gini-gini. Ketika menghadap ustadzahnya, kalau bisa diskusi. Bukan protes. Betul. Nah, kalau protes itu yang kayaknya apa ya, suul adab gitu ya. Iya, terus kita sebagai yang diprotesin juga bingung mau semakin marah juga nanti api dibalas api gitu. Iya, betul. Ya, itulah repotnya Mbak sebagai pendidik. Nah, kita harus menghadapi banyak karakter orang tua. Ada orang tua yang pasrah banget Mbak, nggak pernah protes, nggak pernah itu juga pekewo Mbak. Iya, pekewohnya anaknya itu sudah sesuai harapan belum? Anaknya sudah sesuai dengan keinginannya belum? Itu kita pekewoh Mbak. Kita analisis banget hampir 5 tahun ini mengelola Al-Mu'anawiyah. Kita ini benar-benar mengevaluasi, mengelola ini dengan penuh-penuh kehati-hatian. Orang tuanya yang protes itu kita sebenarnya senang Mbak. Kita senang bagi saya, bagi ayah itu senang. Cuman memang protesnya harus dengan elegan. Nah, kadang memang orang tua itu karakternya masing-masing, akhirnya penyampaiannya itu mungkin akhirnya meninggi, akhirnya kadang tidak disampaikan, akhirnya ada juga orang tua yang nggak peduli juga ada, wis karpe pasrah macam-macam. Maka kita sebagai pengelola ini harus benar-benar ambil jemput bola, mengedukasi, memberi wawasan, kemudian ya memancing, memprovokasi apa yang kurang. Makanya di tahun ini saya pengen meluncurkan itu kritik dan saran wali santri Al-Mu'anawiyah. Itu harus dengan state yang nama yang jelas. Saya wali santri A, domisili sini, saya ingin mengkritisi atau memberi saran pesantren. Itu biar state-nya aman, jangan anonim. Kalau anonim itu bahaya. Nanti kita akhirnya menduga-duga yang nggak baik. Nah, itu insya Allah nanti pengen saya terapkan di Al-Mu'anawiyah. Karena
kita perlu hal itu. Nah itu tidak ikut campurnya itu maksudnya ketika anaknya bermasalah dengan B, kemudian ketika sambangan dipanggil itu yang bermasalah. Iya betul. Ya, apalagi gurunya, wong sama murid sesama murid itu nggak boleh, apalagi sama gurunya. Nah, sebenarnya itu bisa diselesaikan dengan yang baik, kepala dingin. Nah, inilah peran orang tua yang harus tidak ikut campur secara besar kepada pengasuhan di pesantren. Karena Mbak Naswa tahu sendiri kan, di setiap ruangan itu ada ketua kamar, ada pembina. Itu ketika masalah ada penyelesaian di situ. Ketika memang anaknya itu lapor kepada orang tua, nggak apa-apa. Nanti kita sampaikan, orang tua menyampaikan kepada saya atau kepada jenengan atau kepada pengurus boleh, tapi dengan diskusi yang baik. Nanti biar bisa ngasih solusi. Dengan kepala dingin itu yang paling penting. Itu mungkin peran orang tua ketika menitipkan anaknya di pesantren. Memang pasrah itu boleh, memang tapi jangan pasrah secara jangan terlalu pasrah, aktif, kemudian sama-sama mendoakan bagaimana anaknya itu. Saya itu senang ketika orang tua memang aktif. Jadi by WA boleh, saya membuka by open WA. Anak saya gimana. Kalau memang tidak tahu, saya harus mengkonfirmasi kepada gurunya. Sering itu Mbak Naswa ada wali santri yang tanya, anak saya gimana? Wah ini saya harus lihat data dulu, karena ketika menyampaikan salah juga saya juga takut. Anak saya sampai juz berapa? Oh saya harus lihat data dulu. Makanya sekarang tiap bulan ada itu adalah bagian dari memberikan pelayanan yang baik untuk anak didik dan orang tua. Sebagai kesimpulan Mbak Naswa, sebagai akhir nanti kita diskusi, mungkin Mbak Naswa menyampaikan beberapa pertanyaan, bahwa orang tua itu harus menjadi bagian penting dalam pendidikan anak. Bagian penting bagian penting sebagai fasilitator, sebagai evaluator, sebagai hal yang lainnya. Tidak boleh pasrah bongkoan di rumah. Harus mentirakati, mendoakan, sesekali tanya terkait perkembangan anak kepada guru, itu harus penting. Karena dengan itu kita hanya ada menjalin komunikasi dengan gurunya. Kemudian jika orang tua terlibat aktif, maka akan menjadi tambahan positif kepada anak. Karena sesuai dengan hasil penelitian itu 15-20% ketika orang tuanya aktif, maka akan tambah kualitas anaknya dari segi banyak, kemandirian, kepercayaan diri dan lain sebagainya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mungkin habis ini kita dialog dengan Mbak Naswa. Monggo Mbak. Terima kasih Ayah atas paparannya, sangat lengkap ya teman-teman. Jadi urgensi orang tua dalam pendidikan anak itu sangat besar. Betul. Seperti yang telah dipaparkan sama Ayah. Iya. Dan sekarang menurut ini kan saya mau tanya Iya. berdasarkan pengalaman saya ya. Iya. Seperti tadi yang diprotes tadi. Bagaimana solusi Ayah jika ada orang tua yang menyalahkan pesantren ketika anaknya tidak sesuai dengan harapannya? Misal orang tua itu kepingin anaknya pinter main bola. Iya. Nah, padahal di pondok itu dia menghafal Al-Quran. Tetapi dia juga mengikuti seperti ekstrakurikuler sepak bola dan sebagainya. Tapi anaknya tidak sepintar, tidak sesuai dengan harapannya. Iya. Nah, otomatis orang tua pasti kan kecewa kepada pembimbing, kepada anaknya juga. Iya. Nah, menurut Ayah jika orang tuanya tadi menyalahkan pembimbing, apakah itu kesalahan ataukah memang benar kurang memfokuskan anak tersebut? Iya. Oke Mbak Naswa, terima kasih. Yang pertama adalah dari sisi guru ya, dari sisi guru harus memaafkan, harus selegowo. Jadi ketika diprotes orang tua jangan sampai ikut marah. Jadi kita harus legowo, mengikhlaskan. Itu bagian proses yang terpenting Mbak Naswa dalam dunia pendidikan. Kalau guru diprotes nggak legowo, itu kasihan anaknya.
Ya kita kan punya murid, murid itu kan anak didik kita. Nah, jadi kita yang pertama legowo, mengikhlaskan orang tua yang bersikap seperti itu. Yang pertama itu versi guru. Kemudian versi sebagai pengelolaan atau pesantren menjawabnya seperti ini. Kita yakin kok, kita tahu bahwa wali santri datang ke sini itu tahu. Di sini adalah pesantren Quran, tahfidzul Quran. Di sini adalah pesantren yang baru ya, sangat baru. Anak usia 5 tahun itu masih belum, oh ya belum 4 tahun ya, jadi baru lepas pempes mungkin. Jadi ketika kita ngasih ekstra yang lengkap itu juga belum bisa. Kemudian selain itu biaya operasional untuk anaknya berapa Mbak Naswa? Itu kan harus dipikirkan dengan matang-matang. Kalau memang biayanya tinggi, protes boleh. Iya, dipendam dulu. Saya yakin juga pengelola itu juga menginginkan itu. Bahkan impiannya besar sekali ya untuk memberikan fasilitas-fasilitas itu. Meskipun perempuan kalau memang pengen futsal nanti nggak apa-apa dikasih futsal. Anak saya biar futsal aja. Ya, Bikin kayak ayah. futsal gitu. Misal itu sebagai protes contohnya. Nah, maka dari itu orang tua itu harus tahu banget, harus tahu pesantrennya itu bagaimana. Kemudian harus tahu hitung-hitungannya bagaimana. Ketika orang tua nggak tahu hitung-hitungan, maka jatuhnya ini protes, Mbak. Contoh SPP aja di Al Mu'anawiyah, anak tahfidz 450, kemudian anak pondok 600. Nah, 600 itu jika ya di luar itu jauh sekali. 600 itu misal makan 3 kali aja kita di luar 10.000. Sehari 30 kan? 30 kali 30 900. Sudah tidak bisa menutupi. Di situ kadang orang tua belum sadarnya di situ, Mbak. Makanya akhirnya ya, tapi kan nggak mungkin kita mengflorkan effort kita itu sebesar itu kan nggak mungkin. Iya, nggak perlu dan saru, saru tidak pantas. Maka ketika orang tua memprotes terkait fasilitas terkait itu, ya yang pertama kita harus memaafkan. Jangan sampai terpancing emosi. Kalau kita emosi akhirnya jatuhnya ndak ikhlas. Lapong nggih pondok terus gak ikhlas. Itu memaafkan. Sebagai guru itu pertama memaafkan, kemudian menjawab. Bapak, nggih, insya Allah saran ini bagus sekali. Anaknya nanti bisa kita maksimalkan di beberapa ekstrakurikuler, termasuk saat ini ada beberapa ekstrakurikuler yang jalan, dan nanti insya Allah sebagai itu saran, insya Allah kami masukkan dengan prosesnya waktu, entah anaknya masih di situ atau sudah keluar. Iya, kita juga menjawab dengan elegan, dengan bagus. Justru seneng ada protes itu. Cuman kadang protesnya orang tua kan di luar nurul, tuh, Mbak. Di luar prediksi. Yang kadang, ya, tapi disitulah tantangannya sebagai pembimbing dan pengelola pesantren itu tantangannya di situ. Maka ya yang paling penting dasar itu memaafkan. Ketika Mbak Naswa dapat protesan dari wali santri, yang pertama harus dimaafkan, Mbak. Betul. Ketika sama ikhlas itu bagus sekali. Bagus secara psikologi, bagus secara hubungan dengan orang tua. Orang tuanya waktu itu kan kecewa, Mbak. Kecewa. Kalau kita balas dengan kekecewaan kan akhirnya salah itu. Oke. Ya itu mungkin yang bisa menjawab pertanyaan tadi, Mbak Naswa. Iya. Kan kita kan masih apa ya, ilmunya belum seberapa banyak sebagai pembimbing. Iya. Nah, terus di situ dia mendapatkan tanggung jawab sebagai pendidik anak tersebut. Nah, otomatis dia kan selalu memberikan sebisanya kepada anak tersebut. Nah, ketika orang tua menyalahkan, misalnya anaknya ada kesalahan, terus orang tuanya menyalahkan, dan itu memang kita yang salah, itu menurut saya gimana solusinya biar pembimbingnya itu enggak apa ya, enggak rendah diri gitu kan. Iya, iya. Dimarahin, oh ya memang aku nggak bisa kayak gitu. Karena emang
Iya. kayak Mbak ini kalau anak saya ngajinya kurang enak ya Iya. suaranya. Sedangkan saya sendiri ngaji pun alhamdulillahnya ya masih bisa didengarkan gitu kan. Tapi orang tuanya menginginkan anak saya pengennya anak saya tuh pintar Qiraah pintar gini-gini. Iya. Sebagai guru, saya kan sebagai pembimbing ya. Iya, Ini iya. solusinya seperti apa? Bilang ke orang tua itu seperti apa? Eh, Protesan seperti itu menjadikan seorang pembimbing itu insecure, Mbak ya. Jenengan insecure. Insecure ke anaknya juga. Iya, betul, insecure ya karena memang merasa diprotes itu kayak merasa gagal. Ya, ya nggak apa-apa Mbak Naswa. Itu sebuah pengalaman yang harus kita naikkan lagi. Bukan hanya sampean Mbak Naswa, ayah itu sering banyak kritikan juga seperti itu, saran-saran seperti itu. Malah sarannya itu dari luar, bukan dari wali santri. Mungkin wali santri sungkan teman ya. Sampean harus gini itu saran gitu. Itu saya dengarkan, ya mungkin benar. Cuman sikap kita itu yang bagaimana yang dipertanyakan Mbak Naswa, karena memang masih belajar. Itu bagian dari proses pembelajaran sebagai pembina, sebagai pembimbing kepada anaknya. Jadi sebenarnya Mbak, saya ingin sekali ada kumpulan pembimbing atau pembina atau sebagai forum itu untuk mengurai permasalahan-permasalahan ini. Selain itu juga sebagai tambahin wawasan kepada guru-guru bersikap bagaimana. Karena kadang juga bingung tuh Mbak, ketika dapat ini loh, ini aku harus bagaimana ini gimana gitu kan. Ya, yang pertama yang paling penting adalah ini sebagai masukan. Jadi jangan anggap ini sebagai kritikan atau protesan. Ketika saya menganggap sebagai kritikan dan protesan, nanti jatuhnya mangkel. Betul, ya itu untuk lebih baik lagi. Nah terkait anaknya itu, jenengan sebagai pembimbing itu kan tahu kapasitas anaknya. Anaknya mau digenjot 100% atau 50% atau 10%. Kadang betul, kadang juga orang tua ngapun tidak tahu diri. Anaknya itu iya. Segini ya. Itu bagus Mbak, itu bagus untuk pesantren. Tapi kadang pesantren tidak sampai sedetil itu loh Mbak. Jadi pesantren kadang ya wis yang penting jalan, enggak ada evaluasi, enggak ada apa, yang penting bayaran itu, pengelolaan ada profit gitu. Ada yang pesantren seperti itu. Nah, ada yang pesantren yang benar-benar tanggung jawab, yang benar-benar tidak menguntungkan, ya, yang masih tombok, kemudian dapat protesan itu. Ada yang seperti itu. Nah, orang tua yang seperti itu bagus sebagai alarm kepada pembimbing, kepada pesantren untuk lebih bagus lagi. Ya, kadang anaknya tidak mampu, dimampu-mampukan itu banyak juga dipaksa. Ya kadang memang orang tua pengennya lebih baik. Nah sebagai orang tua, ini kan peran orang tua ya, kita berdiskusi banyak orang tua. Sebagai orang tua maka harus tahu kapasitas anaknya ini, kualitas anaknya ini, kemampuan anaknya ini. Ketika orang tua tidak tahu Mbak Naswa, maka akan protes serta mertanya tanpa mengukur anaknya, tanpa mengetahui karakter anaknya. Di situ terjadi miss. Yang salahnya siapa? Akhirnya pembimbing, enggak pembimbing yang insecure kan? Akhirnya merasa salah toh. Waduh, aku koyo orang iso didik anak didik saya. Sampean merasa gitu toh? Iya. Ya, nah disitulah Mbak terjadi missingnya di situ. Nah, saya berharap dengan podcast ini orang tua semakin terdidik, orang tua semakin aware, peduli terhadap pendidikan anak, tahu anaknya bagaimana, tahu ya itu dari 7 poin tadi, fasilitator, evaluator, apalagi tadi sebagai mitra. Nah, itu supervisor itu kalau sudah orang tua sudah bagian dari itu, maka saya yakin tidak akan protes. Oh kemampuan anak saya segini, tidak bisa. Dan ketika saya diprotes gitu Mbak, saya tunjukkan data-datanya.
gitu. Saya tunjukkan data-datanya, tapi dengan elegan ya, dengan bagus. Nah, ini yang harus belajar. Pembimbing-pembimbing yang harus belajar untuk menyampaikan, tidak dengan emosional. Dengan kepala dingin. Iya, kalau makanya Uma itu jarang menghadapi orang tua santri, karena takut khawatir kepancing emosi. Makanya ayah yang disodorkan ketika ada namu itu, ya alasannya seperti itu. Uma khawatir nanti tambah bikin kecewa atau bagaimana. Makanya hati-hati. Nah, disitulah Mbak, karena kita itu bukan sebagai subjek sebenarnya, sebagai objek bagi orang tua loh ya. Orang tua memandang kita itu sebagai objek karena orang tua sudah merasa membayar. Nah, menitipkan. Dan pesantren pun juga karena sudah buka pesantren ya harus siap dengan segala risiko. Nah, ketika pesantren sudah sebagai posisinya, orang tua sebagai posisinya, itu sebenarnya bagus. Tapi yang paling penting adalah harus tahu karakter anaknya. Kadang orang tua itu tidak tahu karakter anaknya, akhirnya menyalahkan di situ. Itu yang sangat mengganggu atau yang harus kita benar-benar edukasi kepada orang tuanya. Ya itu Mbak Naswa. Mungkin pertanyaan terakhir ya. Ya. Ini banyak dialami sama ayah. Mengenai peran orang tua sebagai fasilitator. Ya. Banyak sekali ketika masalah pembayaran ya. Orang tua itu banyak alasan, entah Mas Wadi maupun Iya. banyak alasan, tapi banyak halangan. Bilang, punten Pak Amar kula tidak bisa bayar karena ada tekan lain. Iya. Nah, sebagai pembimbing kan tahu ya ayah, sebenarnya pendidikan juga lebih penting Bu. Si ayah batin kayak gitu. Iya. Tetapi kita sebagai pembimbing kan cuma bisa mungkin batin apa. Iya. Nah, cara solusi ayah itu bagaimana menangani orang tua yang sudah berusaha untuk menjadi fasilitator tapi beliau belum bisa. Oke, ya ini kan 4 tahun ini kita mengalami Mbak Naswa, dan tahun ini menurut saya lebih baik. Dengan lebih baik itu bagaimana? Saya mempasrahkan semuanya dengan sistem. Nah, ketika sistem itu berjalan itu bagus. Nah, sistem kebendaraan kan berjalan. Nah, itu alhamdulillah saya merasa terbantu sekali ketika sampai ada takziran. Itu sebenarnya bukan serta-merta untuk menghakimi yang belum bayar. Kita pun gini Mbak Naswa, saya itu kan berangkat dari orang yang nggak punya Mbak Naswa, berangkat dari orang ekonominya yang ngapunten sekali. Jadi saya tahu susahnya orang tua, saya tahu. Cuman kadang memang orang tua itu ada yang peduli nggak peduli, ada yang penting dan nggak penting. Kadang disitulah ada pengalaman kok Mbak Naswa. Ada pengalaman orang tuanya itu seperti nggak punya Mbak Naswa. Orang tuanya seperti itu, bahkan minta ngapunten beasiswa, tapi gayanya masya Allah. Iya, disitulah pengalaman kita. Akhirnya kita itu nggak mau kecolongan di situ. Nah, makanya akhirnya berlapis. Jauh hari sebelum pemulangan itu sudah diingatkan. Itu sebagai pengingat. Ya, kita menghindari Mbak Naswa, kita menghindari orang tua yang tidak bertanggung jawab itu. Maksudnya ngapunten, orang tua yang aslinya ada tapi tidak dipentingkan. Di situ aja. Kalau memang nggak punya, kita maafkan kok Mbak. Kalau memang karena memang kita tahu Mbak Naswa, kita berprogres dari orang dari bawah. Jadi kalau mungkin saya dulunya kaya terus mengelola ini akan mindsetnya berbeda Mbak Naswa. Akan beda dan akhirnya akan ya sudah nggak peduli dengan pokoknya itu. Bahkan Mbak Naswa kalau kita lihat dari 80 santri itu ada beberapa yang beasiswa kan, ada yang berapa kita potong, ada berapa yang kita beasiswa. Itu sebenarnya ya untuk membantu dan take and give kok Mbak. Kita ketika memberi pasti akan menerima. Nah, di situ bukan semerta-merta ketika kita ngasih beasiswa nanti pendapatan pesantren turun, enggak, justru itu akan dirahmati oleh Allah.
Iya, di situ. Karena pesantren ini bukan pesantren mengarah ke bisnis. Pesantren ini adalah pesantren sebagai penyalur saya itu pendidik. Uma itu pendidik, lulusannya sarjana pendidik. Jadi niatnya adalah mengakomodir mengelola lembaga pendidikan. Nah, ya ya itu mungkin. Jadi kenapa di tahun ini kita agak strict, agak cerewet sampai tidak dipulangkan. Sebenarnya ya tujuannya ada pengalaman kita yang orang tua itu tidak ngemene, tidak mentingkan. Kita beberapa kali pengalaman itu. Eh, ya, ketika pemulangan kemudian maaf ya kita nggak bisa bayar. Ternyata rumahnya dibangun. Nah, di situ yang makanya kita sampaikan perang orang tua itu tidak hanya sekedar menitipkan, kita juga harus ada take and give itu. Eh, nah, makanya menjadi pengelola atau menjadi pembimbing itu harus siap dengan segala karakteristiknya, segala resikonya juga, segala karakteristiknya. Karakteristik orang tua berbeda-beda. Nah, maka ini untuk menyatukan peran orang tua ini bagaimana, effortnya bagaimana. Ketika orang tua effort, pesantren effort, anaknya effort, di situ ada titik temu. Saya yakin ketika anaknya benar-benar tanggung jawab, usaha, hafalin dengan sekuat tenaga, orang tuanya effort mendoakan, membayar dengan seksama, pembina atau pengelola juga effort memberikan fasilitas, memberikan kenyamanan, memberikan segalanya, di situ ada titik temu, akan pendidikan itu akan berhasil. Itu adalah goalnya ayah Mbak Naswa. Ya, amin, amin, amin. Itu mungkin Mbak Naswa. Oke, pemirsa, sekian pertanyaan-pertanyaan yang dapat kita tanyakan kepada ayah. Eh, Mungkin dapat kita simpulkan kalau hmm. misalnya kita melaksanakan apa yang didapatkan ayah, mungkin nanti anak-anaknya bilang, aku ingin seperti ayah. Jadi bisa disimpulkan kita harus membentuk anak yang merole model kita. Iya, iya, Mengidolakan kita gitu iya, ya. Ayahku lo gini gini gini, hmm. gini gini gini. Iya, Kita betul. harus membentuk anak yang seperti itu kalau Iya, bisa. nggih. Ya, terima kasih ayah sudah mau ngobrol dengan saya Iya, di obrolan perdana ini. Terima kasih. iya. Terima kasih dan untuk pemirsa silahkan dibesarkan volumenya, dimasukkan di hati, dimasukkan di pikiran. Betul ya? Ya, sebagai closing statement Mbak Naswa ya, ini adalah podcast pendidikan. Jadi yang kita bicarakan adalah based on pendidikan ya. Jadi ngapunten sekali mungkin orang tua yang mendengar kemudian tidak sesuai dengan apa yang didengarkan. Ini adalah bagian dari pendidikan. Yang kita diskusikan adalah pendidikan karena saya adalah sarjana pendidikan. Jadi yang kita tidak membicarakan terkait bagaimana nyuntik orang, bagaimana memeriksa orang ketika sakit, politik juga termasuk. Ini adalah pendidikan. Jadi yang kita bicarakan adalah pure pendidikan karena pengalaman 5 tahun mengelola pesantren dan kuliah itu adalah pendidikan. Maka ya, nggih. Betul, betul. Dan ya ketika wali santri ada yang ngapunten tidak srek ya nggak apa-apa. Ya, ya karena ini realitanya seperti itu. Iya. Gitu Mbak Naswa. Nggih. Terima kasih. Ya. Semoga bermanfaat ya pemirsa. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.